Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mengikuti renungan pagi di GPI Avia. Biarlah kita semua mempersiapkan hati kita sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatunya yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sebentar kami akan menaikkan pujian kami bagi-Mu, mendengar firman pada pagi hari ini yang adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, Kau hadir di setiap rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah
kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak dapat kami ukur, tidak dapat kami hitung Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Engkau pada pagi hari ini kepada setiap kami Tuhan. Lewat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, Kau mengurapi ya Tuhan, Kau memakai dia Bapa. Setiap kami dimanapun kami berada yang mendengar diberkati. Sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini dituntun oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami siap dengar firman Tuhan. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di tempat kita masing-masing pada pagi hari ini. Bapak Ibu, kita terus menerus berdoa supaya Tuhan memberkati hidup kita. Dan saya percaya dalam doa-doa kita dengan iman melakukan banyak hal yang kita kerjakan. Dan dalam semua yang kita kerjakan kita rindu, kita mengalami peningkatan, mengalami terobosan, dan semakin maksimal di dalam kehidupan kita. Baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam usaha kita, baik di dalam pendidikan kita, dan banyak hal dalam kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita rindu untuk mengalami yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi pada pagi hari ini saya rindu kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-23 dalam Kolose 3:23, firman Tuhan dengan jelas berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan orang-orang percaya, khususnya jemaat di Kolose sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan tinggal di dalam lingkungan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, maka orang-orang Kristen harus memiliki perbedaan, harus tampil beda dari orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Khususnya pada bagian ini mengenai pekerjaan yang mereka lakukan, bisnis yang mereka usahakan, dan hal-hal yang mereka lakukan haruslah sesuatu yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hal ini juga berlaku bagi kita pada masa-masa seperti sekarang ini. Apalagi di masa-masa pandemik seperti ini Bapak Ibu, kita perlu sebuah kualitas, kita perlu sebuah sikap yang benar ketika kita dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan banyak hal. Dan kita rindu dalam pekerjaan itu ada kemaksimalan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, hari ini tema renungan saya adalah melakukan yang terbaik. Penting sekali bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang kita lakukan, kita berikan untuk Tuhan. Kita persembahkan untuk Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita harus sadar bahwa pekerjaan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Amin ya. Ya Stephen, amin ya. Juga Nike di tempat ini, apapun yang kita kerjakan, kita percaya, kita mau berikan untuk Tuhan. Nah, mindset kita harus diubah. Seorang psikolog dan seorang anak Tuhan yang bernama Joyce Brothers berkata seperti ini. Saya bekerja untuk mengubah diri saya menjadi seorang ahli. Kita bukan bekerja hanya untuk mendapatkan upah. Kita bukan berusaha hanya sekedar kita mendapat keuntungan. Tapi Joyce berkata, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita studi, itu harus mengubah diri kita. Supaya akhirnya kita bisa menjadi
seorang yang ahli di bidang yang kita tekuni. Bapak Ibu, sebuah survei diberikan kepada karyawan-karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dan ditemukan ada 5 jenis yang disebut dengan profesionalitas dalam pekerjaan. Yang pertama, ada karyawan pekerja yang bekerja di bawah rata-rata, yang disebut dengan below average, di bawah rata-rata. Ini karyawan yang sekedar bekerja tanpa meningkatkan kualitas yang lebih dalam hidupnya. Kalau perusahaan menentukan target mungkin pekerjaan 7 jam, dia bekerja hanya 4 jam. Itu di bawah rata-rata. Ya. Jadi ini ada karyawan yang kalau dalam piramid ini cukup banyak di susunan paling bawah. Kemudian ada kelompok yang kedua yang disebut dengan satisfactory. Artinya pekerjaannya memuaskan. Orang senang dengan apa yang dikerjakan. Dan ini memang orang suka dengan orang-orang yang berada di kriteria yang kedua. Yaitu orang yang bekerja hasilnya memuaskan. Tapi di atas itu ada yang namanya very good. Sangat baik. Wah, ini di atas yang nomor 2 tadi, satisfactory tersebut. Kemudian ada kelompok keempat yang disebut dengan excellent. Excellent ini udah luar biasa. Unggul. Tapi ada yang kelima. Nah, unggul ini biasanya dipercayakan untuk memimpin perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Tapi ada kelompok orang kelima yang disebut dengan outstanding. Artinya apa? Dia terkemuka, dia terkenal. Ini yang disebut menjadi apa? Seorang ahli. Jadi Bapak Ibu, target kita bekerja, goal kita bekerja, ingat bahwa kita bekerja untuk menjadi seorang ahli. Nomor 1 sampai nomor 3 yang saya sebutkan tadi, itu berbicara tentang kemampuan diri, kualitas yang kita kembangkan. Sampai akhirnya menghasilkan very good, benar, very good. Itu kualitas yang bisa kita kembangkan. Ya, di bawah rata-rata, memuaskan, dan akhirnya sampai sangat baik. Tapi nomor 4 dan nomor 5, itu bicara tentang kebijaksanaan. Jadi yang nomor 5 ini memiliki kemampuan, kualitas diri sekaligus penerapan yang baik, bahkan yang perfect dalam profesi dan dalam kehidupannya. Yang keempat dan kelima harus menjadi ciri bagian dari anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik dalam marketplace, dalam dunia kerja, dalam dunia usaha, yang hari-hari ini sedang Tuhan percayakan bagi kita. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Ada 4 prinsip yang harus kita pegang ketika kita rindu untuk memberikan yang terbaik, untuk melakukan yang terbaik di dunia kerja, di dunia bisnis, di marketplace yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bekerja, maka kita harus bekerja yang disebut dengan kerja keras. 2 Timotius 2 ayat 6, firman Tuhan berkata seperti ini. Seorang petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi Bapak Ibu, seorang petani itu dituntut kerja keras supaya memiliki hasil di dalam pertaniannya. Memiliki hasil di dalam, memiliki panen yang berlimpah dalam pekerjaan yang dia kerjakan sebagai seorang petani. Nah, kalau ada petani yang hanya malas-malasan, tidak mau bekerja dengan baik, maka hasilnya pasti tidak baik. Itu sudah hukumnya. Tapi kalau kita sebagai seorang petani bekerja dengan baik, melakukan pekerjaan kita dengan baik, maka hasilnya pasti kita yang nikmati. Kakek saya seorang petani. Waktu papa saya bercerita bagaimana kakek saya bekerja ya dengan lahan yang saat itu mereka sewa, kurang lebih ada 2 hektar ya di daerah tebing naik ke atas ya. Jadi dia cerita bagaimana mereka mengelola lahan yang mereka tempati pada saat itu untuk menghasilkan panen yang terbaik adalah mereka kelola dengan sangat baik. Kemudian papa saya bercerita, sebagai anak remaja, itu jam 4 pagi dia harus bangun dan mulai merawat tanamannya. Dan itu dilakukan setiap hari sampai hasil panen. Nah, tidak heran dia katakan panen yang dihasilkan kualitasnya terbaik.
Itu kalau tanam timun, timunnya besar dan sangat bagus sekali. Karena petani harus menguasai bercocok tanam tanaman yang mereka tanam. Ini yang disebut apa dengan apa? Bekerja keras. Jadi ketika kakek saya dan orang tua saya bekerja keras, mereka menikmati hasil yang berlimpah. Ini hukum dalam dunia pertanian dan dalam pekerjaan. Lalu Salomo di dalam kebijaksanaan yang Tuhan berikan bagi dia, di dalam Amsal 10 ayat 4 berkata, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Jadi Bang Diki, ternyata banyak orang miskin karena malas. Bukan karena tidak punya potensi, tidak. Karena malas. Jadi Bapak Ibu, tapi kalau tangan kita rajin, kita mau bekerja, pasti ada hasil, pasti ada berkat yang diterima oleh orang tersebut. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, nilai pertama, prinsip pertama yang harus kita pegang sebagai profesional Kristen di marketplace, kita harus memiliki prinsip kerja keras dalam hidup kita. Tapi kerja keras saja tidak cukup. Yang kedua yang disebut dengan apa? Kerja cerdas. Amsal 19 ayat yang kedua, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Bayangin aja. Ya, Salomo dengan hikmat yang Allah berikan bagi dia berkata, orang rajin kalau tidak punya pengetahuan tidak baik, dia katakan. Kenapa? Karena orang rajin tanpa pengetahuan biasanya tergesa-gesa akan salah langkah dalam hidupnya. Dan kita menemukan penjelasan itu dalam Amsal 24 ayat 3 dan 6. Dikatakan di sana firman Tuhan berkata, dengan hikmat rumah didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau bekerja, bekerjalah dengan perencanaan. Bekerjalah dengan hikmat, bekerjalah dengan pengetahuan. Apabila kita mengerjakan sebuah usaha, sebuah bisnis dan pekerjaan yang dipercayakan bagi kita, maka kita harus menambah pengetahuan dari kerajinan yang kita miliki. Supaya hasilnya maksimal. Rajin itu good, rajin itu baik. Tapi rajin itu tidak cukup, harus ditambah dengan pengetahuan. Supaya apa? Hasilnya maksimal. Dalam dunia pelayanan hari-hari ini juga seperti itu. Banyak orang yang mungkin rajin, ulet. Tapi zaman sekarang, masa corona seperti ini, harus ditambah pengetahuan. Pengetahuan apa? Bagaimana bisa kita tetap melayani dalam masa pandemik seperti ini. Kita tidak berhenti melayani. Dan firman Tuhan tetap disampaikan. Jadi Bapak Ibu ketika hal ini terjadi, banyak gereja berlomba-lomba untuk mengembangkan pelayanan IT yang lebih baik. Dan ini butuh orang-orang yang memiliki pengetahuan supaya mengerjakan ini dengan baik. Tidak hanya sekedar rajin. Nanti kalau rajin tanpa pengetahuan yang baik, maka hasilnya nggak maksimal. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sisi seluruh aspek kehidupan kita, seluruh aspek yang Tuhan percayakan bagi kita, tambahkan kerja keras dengan kerja cerdas. Ketika kita kerja keras, ketika kita rajin, dan kita kerja cerdas, hasilnya lebih maksimal lagi. Yang ketiga, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang kerjanya keras, rajin, banyak orangnya kerjanya cerdas, punya pengetahuan, tapi sedikit yang kerja tuntas, yang ketiga. Kerja tuntas. Menarik sekali, pengkhotbah ditulis oleh raja yang penuh hikmat, Raja Salomo, di usia tuanya. Dalam usia tuanya, dia menulis dalam pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saya melihat bagian firman Tuhan ini dengan jelas memberikan sebuah pesan bagi kita bahwa ketika kita bekerja,
mari kita bekerja secara tuntas, sekuat tenaga kita. Bukan hanya kerja keras, tapi mampu menyelesaikan apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu punya impian itu bagus. Setiap orang hidup di dunia ini harus punya impian. Betapa malangnya kalau kita tidak punya impian dalam hidup ini. Tidak punya cita-cita dalam hidup ini. Tapi impian saja tidak akan terwujud tanpa kita melakukannya. Tanpa kita kerja rajin, tanpa kita kerja keras. Tanpa kita kerja cerdas. Tapi ingat, kerja keras, kerja cerdas harus ditambahkan dengan apa? Kerja tuntas. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerja tuntas harus menjadi nilai kita. Kerja tuntas harus menjadi prinsip hidup kita sebagai orang-orang percaya yang Tuhan percayakan untuk bekerja di marketplace. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, apa yang harus kita miliki? Yang saya sebut dengan kerja ikhlas. Ini yang menjadi poin penting bagi orang percaya. Kenapa kita harus kerja ikhlas? Karena ketika kita sudah kerja keras, ketika kita sudah kerja cerdas, ketika kita sudah kerja tuntas, ternyata ada hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Maka yang ada apa? Banyak orang kecewa, banyak orang putus asa, dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan apa yang mereka kerjakan dan tidak mau berusaha lagi. Apa yang dimaksud dengan kerja ikhlas? Maksud yang pertama dari kerja ikhlas adalah kita menyerahkan segala yang kita kerjakan. Mulai dari poin 1 sampai poin 3 di atas kepada Tuhan. Serahkan apa yang kita kerjakan kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 3 berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Serahkanlah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh yang kita kerjakan kepada Tuhan. Bukan berarti kita orang dunia bilang ongkang-ongkang kaki lalu ada hasil, enggak ada. Ya. Sebagai orang percaya yang dimaksud dengan menyerahkan segala yang kita kerjakan, kita lakukan yang terbaik, hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kerja ikhlas yang kedua itu artinya keputusan Tuhan yang terbaik. Amin ya. Kita harus sadar hasil akhir yang terbaik itu datangnya dari Tuhan. Amsal 19 ayat 21 firman Tuhan berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita harus tanamkan dalam hati kita. Kita harus tanamkan dalam mindset dan pikiran kita. Kita harus tanamkan dalam hidup kita prinsip bahwa keputusan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jika kita sudah kerja rajin, kerja keras, jika kita sudah kerja cerdas, jika kita sudah kerja tuntas dan memiliki kerja ikhlas, maka kita tahu bahwa Tuhan akan disenangkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Maka apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, akan terlaksana. Ayat 24 menjadi garansi bagi kita. Paulus berkata, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, don't worry. Keputusan Tuhan ada yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Bagian kita, lakukan dengan kerja keras, lakukan dengan kerja keras, lakukan dengan kerja tuntas. Dan miliki kerja ikhlas. Maka Tuhan menyediakan upah bagi kita. Saya akan tutup dengan sebuah statement Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada pagi ini. Segala kesuksesan, keberhasilan kita bersumber dari Tuhan. Amin. Kesuksesan kita, keberhasilan kita, sumbernya dari Tuhan. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita malas-malasan, tidak. Tapi kita diberikan prinsip bahwa berkat Tuhan yang membuat kita menjadi berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari pegang prinsip firman Tuhan pada hari ini. Ketika kau diberkati Tuhan dan kau berhasil dalam hidupmu, ingatlah bahwa Tuhan Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh keberhasilan, supaya janjinya kepada Abraham digenapi dalam kehidupan kita. Amen. Supaya janjinya kepada Abraham menjadi nyata dalam hidup kita dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Bapak Ibu, mari kita satukan hati,
Kita berdoa, Bapa kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Dan pagi ini kalau Tuhan percayakan kami bekerja, berusaha, memiliki studi, segala sesuatu yang kami kerjakan hari-hari ini, biarlah kami mengerjakannya dengan sekuat tenaga kami dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu upaya yang besar dari Tuhan. Ingatkan kami terus Tuhan untuk memiliki prinsip kerja yang benar, prinsip kerja keras, prinsip kerja cerdas, prinsip kerja tuntas, dan prinsip kerja ikhlas menjadi bagian kami. Sehingga kami tahu bahwa segala sesuatunya bersumber dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang siap melakukan aktivitas kami dan semuanya biarlah menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sebelum kita akhiri renungan pada pagi ini, kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami memberkati semua jemaat GBI Avia, baik itu CBD Polonia, baik itu Cemara, baik itu Setiabudi, baik itu Setabat, dan semua pemirsa yang sedang menonton saat teduh bersama pada pagi hari ini. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apapun usaha mereka, Tuhan buat berhasil. Dan semuanya Tuhan, mereka lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kami tahu dari Tuhanlah upah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati usaha anak-anak-Mu, berkati rumah tangga anak-anak-Mu, lindungi kami, beri kesehatan kekuatan bagi kami, sehingga setiap kami tetap menjaga protokol kesehatan kemanapun kami berada, selalu menggunakan masker Tuhan, menghindari kerumunan, dan kami tetap jaga jarak social distancing, sehingga Tuhan kami juga tetap cuci tangan ketika keluar dan pulang ke rumah. Bapak, semua kami lakukan dengan disiplin yang tinggi, supaya setiap kami bisa tetap sehat, tetap kuat untuk melakukan seluruh aktivitas kami, dan keluarga kami tetap dilindungi Tuhan dari virus-virus bahaya, khususnya virus corona. Tuhan, kami bersyukur bahwa pemerintah telah menyatakan sudah ada obat untuk COVID-19
bahkan vaksin sudah ada kerjasama dengan perusahaan di Cina untuk memproduksi vaksin yang dibutuhkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkati pemerintah Tuhan dalam hal ini melalui BUMN, perusahaan BUMN untuk menangani dan membuat obat dan vaksin-vaksin yang akan nanti didistribusikan ke seluruh Indonesia. Kami berdoa, beri kesehatan, kekuatan bagi setiap orang yang terlibat dalam produksi vaksin dan obat-obatan ini. Tuhan lindungi, Tuhan jaga, sehingga semua dalam covering dan perlindungan Tuhan. Berkati seluruh tim medis Tuhan, yang sedang melaksanakan tugas-tugas yang berat, dokter, perawat, dan semuanya yang berada di gugus depan dalam memerangi COVID-19 ini. Tuhan, Engkau yang melindungi mereka dan keluarga mereka. Dijauhkan dari hal-hal buruk. Tuhan, kasih karunia-Mu semakin nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan seluruh Menteri Tuhan diberkati oleh Tuhan dimanapun berada, seluruh gubernur, wali kota, bupati, Tuhan berkati. Bahkan dalam waktu dekat di bulan Desember akan ada pilkada serentak, Tuhan juga berkati sehingga semuanya berjalan dengan baik dan dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan semua Tuhan yang terlibat di dalam pilkada ini, baik Tuhan para calon-calon pemimpin daerah maupun para pendukung dan masyarakat umumnya, tetap mematuhi protokol kesehatan ketika mereka melakukan kampanye-kampanye atau hal-hal yang mengumpulkan massa, supaya Tuhan Kau menolong bangsa ini bisa keluar dari hal-hal yang lebih buruk. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan, Engkau berkati. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita di tempat kita masing-masing. Mari kita berdiri, angkat kedua tangan kita, arahkan mata iman kita kepada Allah, sumber berkat dalam kehidupan-Mu. Terimalah berkat dari Tuhan, berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau, memimpin engkau, memberkati usahamu, meluputkan engkau dari malapetaka dan kesakitan, sehingga engkau berjalan dalam damai sejahtera dan berkat Tuhan. Mari setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama dengan saya mengatakan, Amin. Shalom, Tuhan berkati.